Halo semua, jadi kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang Android. Nah, jadi kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari Android. Jadi, Android adalah sistem operasi berbasis Linux dengan kode sistem terbuka dan berlisensi Apache 2.0 yang dirancang beragam untuk perangkat bergerak layar sentuh seperti telepon pintar, komputer, dan juga tablet. Android dimulai pada tahun 2003 ketika sebuah perusahaan teknologi Amerika membuat proyek pengembangan sistem operasi untuk kamera digital. Pada 2004, proyek tersebut beralih tujuan menjadi pengembangan sistem operasi untuk telepon pintar, kemudian dibeli oleh Google pada tahun 2005. Di Google, tim Android memutuskan untuk mendasarkan proyek mereka pada Linux, sistem operasi open source untuk komputer pribadi. Pada 5 November 2007, Google mendirikan Open Handset Alliance, perkongsian dari puluhan perusahaan teknologi dan telepon seluler seperti Motorola Inc., Intel Corporation, NVIDIA Corporation, dan lain-lain. Perkongsian tersebut dibuat untuk mengembangkan dan mempromosikan Android sebagai sistem operasi open source gratis. Android resmi meluncurkan handphone pertamanya, yakni T-Mobile G1 pada 22 Oktober 2008. Sejak saat itu, eksistensi Android di dunia teknologi semakin meningkat. Bahkan pada tahun 2012, Android melampaui iOS sebagai sistem operasi paling populer. Selanjutnya, kita akan menyebutkan beberapa versi dari Android. Yang pertama ada Android 1.0 atau biasa disebut dengan Android Alpha. Versi ini dirilis pada tanggal 23 September pada tahun 2008. Dan selanjutnya ada Android 1.1 atau biasa disebut dengan beta. Versi beta dirilis secara komersial dan hanya untuk satu perangkat saja. Selanjutnya ada Android 1.5 atau biasa disebut Cupcake. Versi ini dirilis pada tanggal 27 April tahun 2009 dan menambahkan fitur seperti dukungan layar sentuh, papan ketik virtual, dan kamera. Ada lagi Android 1.6 atau biasa disebut dengan Donut. Versi ini dirilis pada tanggal 15 September 2009 dan mendukung pencarian teks dan kontrol gestur. Juga ada Android 2.0 sampai 2.1 atau Esquire. Versi ini dirilis pada tahun 2009 dan menambahkan fitur seperti navigasi turn by turn dan dukungan untuk berbagai akun email. Selanjutnya ada Android 2.2 atau Froyo. Versi ini dirilis pada tahun 2015 dan menambahkan fitur seperti dukungan untuk flash kamera dan tethering portable. Dan selanjutnya ada Android versi 3.0, 3.1, dan 3.2 atau biasa disebut dengan Honeycomb. Versi ini dirilis pada tahun 2011. Juga ada Android 4.0 yang disebut dengan Ice Cream Sandwich yang dirilis pada tahun 2011 juga loh. Selanjutnya ada Android 4.1, 4.2, dan 4.3 yang disebut dengan Jelly Bean. Versi ini dirilis pada tahun 2012 sampai 2013. Selanjutnya ada Android 4.4 yang disebut dengan KitKat. Versi ini dirilis pada tahun 2013. Selanjutnya ada Android 5.0 sampai 5.1 yang disebut dengan Lollipop. Versi ini dirilis pada tahun 2014 sampai 2015. Dan Android 6.0 yang biasa disebut dengan Marshmallow yang dirilis pada tahun 2015. Dan yang terakhir ada Android 7.0 sampai 7.1 atau Nougat.
Versi ini dirilis pada tahun 2016. Kelebihan dan kekurangan sistem Android. Kelebihannya yaitu yang pertama, kustomisasi tinggi. Android memungkinkan pengguna untuk mengubah tampilan dan fungsionalitas perangkat mereka seperti mengganti peluncur atau launcher, widget, dan tema. Yang kedua, ekosistem aplikasi yang luas. Google Play Store dan berbagai sumber aplikasi pihak ketiga menawarkan ribuan aplikasi untuk berbagai kebutuhan. Yang ketiga, integrasi layanan Google. Integrasi dengan layanan Google seperti Gmail, Google Drive, Google Maps, dan Google Photo membuat sinkronisasi data lebih mudah. Yang keempat, pilihan perangkat yang banyak. Android tersedia di berbagai perangkat dari berbagai produsen dengan berbagai rentan harga dari premium hingga budget. Yang kelima, keterbukaan dan fleksibilitas sebagai sistem operasi open source. Android memberi kesempatan kepada pengembang untuk membuat modifikasi dan aplikasi yang inovatif. Kekurangan Android. Yang pertama, fragmentasi. Versi Android yang berbeda pada berbagai perangkat dapat mengakibatkan ketidakcocokan aplikasi dan masalah pembaruan sistem membuat pengalaman pengguna tidak konsisten. Yang kedua, keamanan. Keterbukaan dan banyaknya aplikasi dari sumber yang berbeda dapat meningkatkan resiko malware dan masalah keamanan jika perangkat tidak mendapatkan pembaruan rutin. Yang ketiga, bloatware. Banyak perangkat Android yang datang dengan aplikasi bawaan yang tidak dapat dihapus dan dapat memengaruhi kinerja serta memori perangkat. Yang keempat, pembaruan sistem yang tidak merata. Pembaruan Android tidak selalu didistribusikan secara serentak di semua perangkat, sehingga beberapa pengguna mungkin tidak mendapatkan fitur dan berbagai perbaikan terbaru. Yang kelima, kinerja bervariasi. Kinerja Android dapat sangat berbeda tergantung pada perangkat keras dari produsen yang berbeda, menyebabkan variasi dalam pengalaman pengguna. Nah, jadi itu penjelasan yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga paham dan bermanfaat.